wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Syarif Hidayat, yang terhormat Pak Riza Effendi sebagai DKM Masjid Al-Ikhlas, dan teman-teman sekalian, pengurus masjid, teman-teman Sunter 1 dan Sunter 2. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, yang insya Allah perjalanan Bapak dari Sunter 1 ke Sunter 2 dan teman-teman yang mengurungkan waktu pulang yang lebih cepat untuk memenuhi undangan DKM Masjid Al-Ikhlas, semoga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah, pada keluarga sahabat, dan kita pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang sangat sejuk ini, insya Allah kita akan mendengarkan kajian Tarhib Ramadan yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayat. Sebelum beliau memberikan kalimat-kalimat tentang datangnya bulan Ramadan, sambutan pertama insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Riza Effendi sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Syarif Hidayat telah hadir. Insya Allah nanti akan berikan siraman rohani kepada kita, teman-teman semua. Harapannya kita nanti minggu depan, entah itu tanggal 11 atau 12, kebetulannya kita memasuki bulan suci Ramadan. Harapannya dari kami pengurus DKM, dengan kita diberikan siraman rohani, kita akan bagaimana masuki bulan Ramadan, aktivitas apa yang harus kita lakukan, sunnah-sunnah apa. Insya Allah nanti setelah kita pulang dari kajian ini bisa kita juga sharing ke keluarga kita. Harapannya kita memasuki bulan Ramadan dengan benar-benar diikuti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza Effendi. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, mohon sopnya bisa diluruskan ya. Agak renggang. Harapannya nanti supaya teman-teman yang di belakang itu tidak melangkahi bapak-bapak sekalian. Jadi yang VIP agak maju ya. Mohon maaf, yang VIP agak maju. VIP yang senderan nyelondor, itu VIP. Itu biasa itu. Mohon maaf, yang VIP agak maju, nanti teman-teman yang belakangan bisa menduduki tempat yang VIP gitu. Insya Allah nanti Pak Ustadz Syarif Hidayat akan menyampaikan sampai dengan jam 17.30, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sampai jam 17.45. Tapi kalau memang tanya jawabnya seru ya bisa diperpanjang sampai jam 18.00. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari kepanitiaan ya, penyambutannya. Mohon maaf sekali lagi. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita lihat, kita simak dan kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayat. Semoga ini bermanfaat buat kita, teman kita dan keluarga kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man sara ala nahjihi al-qawim wa da'a ila as-siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di sore hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang mubarak ini dalam rangka menambah ilmu kita, tentu dengan harapan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya tujuan menuntut ilmu bukanlah untuk memperdebatkan, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi bagaimana dengan ilmu tersebut ketaatan kita semakin bertambah dan rasa takut kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu karena momennya sekarang adalah momen di mana insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka kajian sore kita hari ini fokus tentang pembahasan persiapan mengenai bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berharap bapak-bapak, saudara-saudara sudah izin terlebih dahulu kepada istri di rumah, ya, karena ini kan jam pulang kerja, biar tidak ada kecurigaan di antara kita. Nah, jadi silahkan di WA dulu istrinya, ya, Umi, Ibu, Mami, ya, kalau perlu selfie di sini. Nah, ini sebagai bukti saya hadir, ya. Kenapa? Karena kemarin saya dapat cerita dari Pak Parman ini. Jumat kemarin saya dapat cerita, Ustadz, dia bilang, kenapa Pak? Tahu nggak orang tahlilan? Oh tahu, ya. Kenapa dikasih minyak wangi gitu ya Pak ya? Kenapa Pak? Biar kalau suaminya pulang, istrinya cium bau suaminya wangi, pasti dari tahlilan. Oh begitu. Jadi kalau tidak wangi, perlu dicurigai dari mana gitu ya. Nah maka dari itu silahkan sampaikan dulu, dengan harapan setelah kita belajar bersama, kita bisa menyampaikan kepada istri dan anak-anak kita. Jangan sampai ketika pulang dari sini ditanya, Ayah, Abi, tadi bagaimana ceramahnya? Wah pokoknya lucu Mi, lucu sekali. Ini yang repot ya, ketika yang disampaikan apa? Lucunya, tetapi tidak ada isi yang disampaikan. Karenanya mari sama-sama kita fokus untuk bagaimana belajar tentang persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, sekarang umur kita berapa? Tentu jawabannya beda-beda. Yang paling tua saya Yang paling tua. Yang jelas di sini tidak ada 70 ya Pak ya. Nah, kalau 70 udah di rumah pensiun, ya. Tapi rata-rata kita di sini di angka 50 sampai ke 50 ke bawah. 50, 40, 30, 20 dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua,
Sudah berapa kali kita bertemu dengan Ramadan? Sejak kita diangkat dan dicatat dosa pahalanya oleh Allah. Kita usia balik berapa tahun, Pak? Katakanlah 12-13, usia-usia SMP. Ya. Kalau perempuan itu lebih cepat daripada laki-laki. Katakanlah di usia 12-13 kita sudah mulai diangkat, dicatat dosa dan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang umur kita yang paling muda lah di sini. Anggap aja 25 yang paling muda. Ya, 30, 35, 40. Tentu hitungannya pun akan berbeda berapa kali pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Dua pertanyaan ini saya sampaikan. Karena ini ada kaitannya dengan suatu riwayat bahwa dia hidup 1 tahun bertemu dengan Ramadan, maka dia masuk surga duluan. Tentu bagi kita yang sudah sering bertemu dengan Ramadan, bahkan sampai usia saat sekarang ini 40 tahun, 45, berapa kali kita bertemu dengan Ramadan, selayaknya kita juga menjadi orang yang terdepan dan insya Allah pertama kali masuk surga. Dalam satu riwayat dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, diceritakan bahwa dulu ada 2 orang laki-laki dari suku Bali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya. Mereka masuk Islam. Kemudian mereka berikrar dan diterima. Lalu yang pertama saudaranya terlihat sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ketaatannya meningkat. Bahkan setiap peperangan dia menjadi garda terdepan untuk ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadarullah dia syahid, mati di jalan Allah. Ini cita-cita tertinggi. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi. Dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, saudaranya yang pertama. Sedangkan saudaranya yang kedua hidup 1 tahun setelah saudaranya yang pertama. Berapa jaraknya? Satu tahun setelah saudara yang pertama meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil saudaranya yang kedua. Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Di dalam mimpinya Talhah bin Ubaidillah seakan-akan bertiga di depan pintu surga bersama 2 saudara yang meninggal ini. Kemudian keluarlah penjaga surga, dan penjaga surga ini memanggil pertama kali masuk surga orang yang meninggal kedua, saudaranya. Lalu dia masuk, keluar lagi, memanggil saudaranya yang pertama mati di jalan Allah untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dia keluar, meminta kepada Talhah bin Ubaidillah untuk kembali karena belum saatnya dia merasakan nikmat surga. Keesokan harinya Talhah bin Ubaidillah menceritakan kepada para sahabat yang lain, kenapa bisa pertama kali masuk surga, yang kedua, sedangkan yang pertama ini adalah orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Talhah bukan mendapatkan jawaban, makin bingung. Kenapa? Karena yang ditanya sahabat juga bingung, kenapa bisa demikian? Akhirnya terdengarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Rasulullah, apa yang membuat kalian heran? Diceritakan oleh Talha, ya Rasulullah, kenapa yang kedua masuk surga pertama dibandingkan yang pertama? Kenapa yang kedua saudaranya yang meninggal terakhir itu masuk surga duluan dibandingkan yang pertama? Apa kata Rasulullah? Bukankah ia hidup 1 tahun setelah saudaranya meninggal dunia? Betul. Bukankah ia menjumpai Ramadan? Betul. Bukankah ia berpuasa? Betul. Bukankah ia solat ini, solat itu, sujud ini, sujud itu? Betul. Lalu apa yang membuat kamu bingung, wahai Talha? Perbedaan kebajikan antara yang pertama dan kedua, kata Rasulullah, bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi hanya beda 1 tahun ketemu Ramadan, masuk surga duluan.
Sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Kita sudah berapa kali bertemu dengan Ramadan? Dia masuk Islam, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah hanya sekali bertemu dengan Ramadan, kemudian dia masuk surga duluan. Yang jadi pertanyaan yang kedua adalah kualitas Ramadan kita sahabat dengan sahabat tadi itu tentu akan berbeda. Jangan-jangan kita menjadikan Ramadan ini hanya rutinitas tahunan. Datang silih berganti Ramadan, tahun kemarin Ramadan, tahun ini datang lagi, namun tidak ada nilai yang membekas. Kenapa? Karena kita hanya menjadikannya sebatas rutinitas. Lihat orang tarawih ikut tarawih, lihat orang puasa ikut puasa, ya. Karenanya sebelum itu terlanjur untuk kesekian kalinya, maka kita jadikan Ramadan yang insya Allah dalam hitungan hari ke depan harus jauh lebih baik. Harus kita maksimalkan dengan harapan inilah Ramadan yang terbaik saya. Dengan apa? Tentu dengan persiapan. Persiapan apa? Persiapan yang paling penting yang harus kita lakukan adalah apa? Ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka kita akan beribadah menurut hawa nafsu kita. Ya. Ilmu dulu apa amal dulu? Ilmu dulu. Al-ilmu qabla al-amal. Ya. Ada orang Nasrani ini mereka semangat beramal tapi nggak punya ilmu. Itu Nasrani cirinya. Ya. Kemudian orang Yahudi mereka punya ilmu tapi semangat amalnya kurang. Maka umat Islam ini disamakan dengan ummatan wasatan, pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Kita punya ilmu, juga kita beramal dengan ilmu kita. Karena modal yang pertama kali yang harus kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah modal ilmu. Dengan ilmu kita bisa tahu apa puasa, apa syarat rukunnya, kewajibannya, apa yang membatalkan puasa, bagaimana ancaman orang yang tidak berpuasa, harus tahu. Ya. Apa keutamaan bulan Ramadan? Bagaimana Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan agar kita semakin rajin membacanya? Ada satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan agar kita memburunya. Apa hukum zakat? Kepada siapa harus diberikan? Berapa takarannya? Bagaimana orang yang tidak mengeluarkan zakat ancamannya? Harus tahu. Dengan apa? Ilmu. Jangan cuma bisa mendefinisikan puasa, tidak makan, tidak minum dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu definisi sempit tentang puasa. Ternyata puasa itu cakupannya sangat luas. Bukan hanya sekedar menahan dalam arti tidak makan dan tidak minum. Seluruh tubuh kita harus juga dipuasakan. Memang yang membatalkan puasa makan, minum, berhubungan suami istri. Itu yang membatalkan puasa. Tapi ada nilai-nilai yang berkurang dari puasa kita ketika mata kita masih berdosa, mulut kita, tangan kita, kaki kita masih berdosa. Secara hukum puasa kita tidak batal, tetapi secara nilai pahalanya akan menjadi berkurang. Ya. Maka karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa ini. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Setiap amalan itu untuk setiap amalan anak cucu Adam manusia itu untuknya. Kalau kita salat maka kita dapat pahala salat. Kalau kita zakat maka kita dapat pahala zakat. Artinya ibadah salat, ibadah zakat itu adalah ibadah yang jelas kelihatan. Ya. Kecuali puasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Saya analogikan seperti ini, Pak.
ada 2 karyawan baru, sama-sama baru masuk di tahun 2022. Yang pertama, setelah selesai mengikuti berbagai macam tes masuk di perusahaan ini, ya, wawancara, tes psikotes dan lain sebagainya, tes kesehatan, dianggap sudah memenuhi syarat 2 orang ini. Yang pertama disampaikan kepada orang yang pertama bahwa status kamu di sini sebagai karyawan kontrak. Kamu akan mendapatkan gaji per bulan 5 juta, katakanlah. Ya, dapat tunjangan kesehatan, dapat tunjangan hari tua dan lain sebagainya, disampaikan. Kalau dikatakan seperti itu, dia jelas bahwa ketika saya bekerja di sini maka saya akan mendapatkan per bulan itu 5 juta. Tetapi yang kedua dikatakan kepadanya, silakan engkau bekerja, saya yang akan menggaji engkau, tetapi tidak akan diketahui berapa gajimu. Silahkan engkau bekerja, dan dia tidak tahu berapa, di dalam kontrak tidak tertulis angkanya berapa juta dia dapatkan. Yang penting dia kerja, tapi sebulannya insya Allah pasti dia dapat. Bapak lebih milih mana? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Pasti pilih yang pertama. Dia. Kenapa? Jelas. Jelas, Pak. Tetapi yang kedua, siapa yang mau milih? Jangan-jangan saya sudah kerja siang malam, tahu-taunya per bulan dikasih 2 juta. Pasti pikiran kita akan seperti itu. Itu kalau kita bicara hukum manusia. Tetapi hukum Allah tidaklah sama dengan manusia. Ketika Allah mengatakan wa ana ajzi bih, akulah yang akan membalas, tentu balasan Allah tidaklah sama dengan balasan manusia. Ketika Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengatakan, ya, rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jelas bahwa ketika kita sholat sunnah sebelum subuh, bahwa kita akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu jelas. Apalagi yang kita harapkan di dunia ini? Kalau Allah menjamin kita akan mendapatkan dunia dan isinya lebih baik. Tetapi bicara tentang puasa, Allah tidak menyebutkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Bisa saja dunia akhirat Allah akan berikan kepada kita. Tapi janji Allah sekali lagi bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan kita ketika Allah mengatakan wa ana ajzibi, saya sendiri yang akan memberikan balasan. Artinya kita yakin betul bahwa balasan Allah itu pasti jauh lebih besar, jauh lebih baik dari mungkin apa yang kita perkirakan. Kenapa? Karena ibadah ini adalah satu-satunya ibadah rahasia yang tidak bisa diketahui kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah memberikan penghargaan yang lebih kepada orang yang berpuasa. Dikala dia sendirian, tidak ada orang di rumah, ya, bisa saja dia makan, bisa saja dia minum. Tetapi karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak makan, dia tidak minum. Itulah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takutnya kepada Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bersabda di depan para sahabat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qad ja'akum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Yuftahu fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim,
pintu-pintu neraka ditutup, wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan padanya, maka dia akan terhalang. Rasulullah mengatakan bahwa syahrun mubarak, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dikatakan berkah karena terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat melimpah ruah. Bahkan pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara 10 sampai dengan 700 kali lipat. Kalau kita bicara tentang barakah, yang menentukan barakah itu bukan manusia. Sekali lagi, yang menentukan barakah itu bukan manusia. Tetapi yang menentukan barakah itu harus ada dalil nasnya di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu barakah? Barakah itu adalah kasratul khairi wa thubutu, banyaknya kebaikan dan tetapnya seseorang berada dalam kebaikan, maka dia telah mendapatkan apa? Barakah. Ya. Kadang kata barakah ini disalahartikan. Nyium tangan ulama pengin dapat apa? Barakah. Minum sisa air ulama pengin dapat apa? Barakah. Bahkan sisa bekas cuci kakinya diminum pengin dapat apa? Barakah. Ya. Inilah yang tadi kita katakan bahwa barakah itu tidak bisa didefinisikan menurut pandangan manusia. Barakah itu Allah yang langsung menyebutkan dalam Al-Quran, yang langsung disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tadi syahrun mubarak, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Yang kedua, apa lagi? Keberkahan itu ternyata disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barakah. Jadi jelas. Jadi barakah itu ketika disebutkan ada nasnya, dalilnya di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan yuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Sebagian ulama memaknainya bahwa ini adalah makna hakiki bahwa pintu surga itu dibuka. Sebagian ulama lagi mengartikan bahwa ini adalah maknanya bertambahnya kebaikan-kebaikan pada saat bulan Ramadan. Begitu pula ketika disebutkan ditutup pintu neraka, artinya adalah perbuatan dosa maksiat semakin menyempit pada saat itu karena bertambahnya kebaikan dan ketaatan kita di bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, bekal yang pertama yang harus kita ketahui adalah ilmu. Kenapa? Karena ada di antara kita masih menjadikan kebiasaan yang boleh dilakukan ternyata dianggap suatu hal yang dilarang untuk dilakukan. Ada hal-hal yang berkembang di tengah masyarakat kita, hadirin jamaah, sesuatu yang boleh dilakukan ternyata dianggap sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Apa saja? Yang pertama, ini kebiasaan kita. Ada sebagian kaum muslimin di dalam bulan suci Ramadan itu mereka menganggap bahwa orang yang dalam keadaan junub, tahu junub Pak? Di sini belum ada yang belum nikah ya? Nah, pokoknya nanti share aja di Google kalau belum tahu junub ya. Nah, silakan tanya Google aja. Orang yang dalam keadaan junub ada beranggapan ketika masuknya azan subuh, mereka mengatakan bahwa puasanya tidak sah. Ada masih pemikiran seperti ini Pak? Banyak. Padahal jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bahwa orang yang dalam keadaan junub karena malam harinya berhubungan suami istri, ketika masuk waktu subuh dia belum sempat mandi, maka dia harus tetap melaksanakan ibadah puasa dan puasanya dianggap sah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Kenapa? Inilah yang membedakan ahli kitab dulu ketika mereka berpuasa, mereka tidak melakukan hubungan suami istri, Pak. Mereka tidak makan sahur. Mereka tidak makan sahur, mereka tidak melakukan hubungan suami istri ketika berpuasa. Maka membedakan puasa kita dengan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa kita dihalalkan melakukan hubungan suami istri di malam hari. Dan sekali lagi bahwa dianggap sah puasa seseorang pada saat dia melakukan hubungan suami istri dan dia belum sempat mandi pada waktu subuh, maka tetap dianggap sah puasanya. Bahkan dalam Imam Nawawi rahimahullahu mengatakan bahwa jika seseorang berhubungan dengan istrinya sebelum subuh, lalu ketika masuk subuh kata beliau ia masih dalam keadaan junub, maka ia masih boleh melakukan apa? Puasa, kecuali di siang hari. Nah, ini pelanggaran berat kalau di siang hari, ya. Nah, makanya hati-hati. Boleh nggak nyium istri di siang hari? Boleh nggak? Boleh. Asal jangan istri orang katanya. Haram ya. Boleh hukumnya. Tapi hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha itu mencium istrinya, mencumbu istrinya. Tapi di akhir hadisnya Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Coba Pak buktikan. Di siang hari, ya, jangan sampai terjadi kisah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat datang terbirit-birit kepada Rasulullah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, waili waili, celaka saya wahai Rasulullah." Kenapa kata Rasulullah? Celaka saya. Kenapa? Saya telah mendatangi istri saya di bulan suci Ramadan di siang hari. Terjebak dia, Pak, sama istrinya. Ya? Dijebak apa terjebak ya? Beda tipis, Pak, ya. Kadang kita bilangnya dijebak padahal juga mau, ya. Celaka saya wahai Rasulullah, saya telah mendatangi istri saya di siang hari. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau begitu kamu harus apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu Pak hukumannya. Ya, jadi kafaratnya kalau yang melakukan hubungan suami istri di siang hari puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang apa? Wah, sebulan aja jatuh apalagi 2 bulan ya. Ya. Akhirnya dia merasa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau memberikan makan 60 orang miskin. Dia pikir-pikir lagi. Ya. Ya Rasulullah, kalau hal yang pertama tadi saya merasa keberatan, yang kedua lebih berat bagi saya wahai Rasulullah. Karena saya juga orang miskin. Ya. Kalau begitu kata Rasulullah, apa yang engkau miliki di rumah kamu? Barang berharga yang engkau miliki, makanan atau apapun, silahkan kau berikan kepada orang miskin. Ternyata tidak ada yang berharga di rumahnya. Makanan pun tidak ada. Bayangkan. Kalau begitu kata Rasulullah, silahkan engkau masuk ke rumahku. Di rumahku ada kurma. Diambil sama dia, Pak. Lalu bagaimana Rasulullah? Berikan kepada orang yang termiskin di kampungmu. Jalan dia, Pak. Setelah itu balik lagi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini diberikan kepada orang termiskin di kampung saya? Iya. Ya Rasulullah, apa? Saya orang termiskin di kampung saya. Ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah dengan senyumnya mengatakan, silahkan kau makan dengan keluarga kamu. Pak, udah melakukan hubungan suami istri di siang hari, dapat kurma lagi ya. Itu kasusnya beda. Jangan disamain ya.
lapor Pak RT ya, malah dapat hukuman nanti ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebiasaan yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, waktu imsyak. Nah ini nih, waktu imsak. Biasanya antara 15 sampai 10 menit sebelum azan subuh. Itu dia diumumkan gitu. Biasanya dari masjid udah diumumkan. Waktu imsak 10 menit lagi. Biasanya gitu Pak ya. Nah biasanya begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Seolah-olah imsak ketika sudah masuk berarti berhenti segalanya. Padahal waktu imsak itulah waktu terbaik untuk makan sahur. Karena sunnahnya Rasulullah SAW mengakhirkan sahurnya. Jadi tidak ada sebenarnya waktu imsak Pak. Lalu kapan waktunya kita berhenti makan? Kita berhenti makan dan minum setelah dikumandangkan azan subuh. Baru berhenti. Ya, ada cerita dia kesiangan bangun Pak. Kemudian setelah siang bangun dia diumumkan bahwa waktu imsak sudah masuk. Akhirnya dia nggak makan. Nah ini apa? Karena kurangnya ilmu. Jadi waktu imsak itu ya sebenarnya waktu terbaik untuk makan sahur. Karena Rasulullah SAW selalu mengakhiri makan sahurnya. Dari Zaid bin Harithah dia mengatakan bahwa saya pernah makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian setelah makan sahur bersama Rasulullah, selang kemudian dikumandangkan azan. Ada yang bertanya, berapa jarak antara makan sahur Rasulullah dengan azan? Kira-kira antara 50 bacaan ayat Al-Quran lah, kata beliau. Ini jadi pertanyaan, kalau qori yang baca, mah repot ya. Ya, tentu bacaannya bacaan apa? Murad 50 ayat, itu jaraknya. Maka sekali lagi bahwa imsak ini adalah waktu terbaik untuk makan sahur. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih boleh kita berkumur-kumur saat puasa. Begitupun ketika kita memasukkan air ke dalam hidung kita. Ini saya juga termasuk orang yang menerima pelajaran ini dari sekolah, bahwa kalau puasa nggak boleh kumur-kumur. Ya, terus kalau wudhu gimana? Ya, asalkan tidak berlebihan. Ya, di luar bulan Ramadan wudhunya itu 1 menit. Saat Ramadan wudhunya 10 menit Pak. Nah ini perlu dipertanyakan nih. Ternyata lama yang kumur-kumur 3 kali bisa 10 kali dia. Ya, ini berlebihan. Jangan juga berlebihan. Ya, artinya biasa saja, seperti yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang sedang viral saat ini dan kemarin, salat tarawih tidak tumakninah. Nah ini ya, salat tarawih tidak tumakninah. Kita kalau ditanya biasanya nih, kamu tarawihnya di mana? Di sana. Alasannya apa? Cepat. Bukan alasan apa? Bacaan imamnya bagus, tetapi alasannya apa? Cepat. Rela Pak, jauh-jauh pakai motor. Ada masjid di rumahnya, samping rumahnya, dia tidak tarawih di situ. Dia rela nyebrang ke RW sebelah naik motor karena di sana cepat. Berapa sholatnya di sana? 23 rakaat. Selesai berapa menit? 15 menit 23 rakaat. Bayangkan. Ya. Maka tentu di sini menyalahi dari hakikat rukun sholat. Tidak ada tumakninah di dalamnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih penting sekali lagi bahwa sebelum kita melakukan ibadah harus berilmu. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, man 'abadallaha bighairi ilmin, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah tanpa adanya ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, dia akan mendatangkan kerusakan daripada kebaikan. Yang ada apa? Hanya kerusakan, tidak mendatangkan kebaikan karena dia tidak punya ilmu. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berbekal kepada ilmu pengetahuan kita, tentunya adalah tentang keislaman. Kemudian
Jauh lebih penting yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, apa kata beliau? Kanu yad'una Allah sittata ashhur ay yuballighuhum syahrul Ramadan. Dulu para sahabat, para salafus salih, 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Thumma yad'una Allah sittata ashhur ay yataqabbala minhu. Kemudian mereka 6 bulan setelahnya berdoa juga kepada Allah agar amalan mereka diterima di bulan suci Ramadan. Mari kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya agar umur kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Dan yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah, yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri kita kepada Allah, bersihkan jiwa kita, pikiran kita ya untuk menyongsong Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang yang bersih hati dan jiwanya dalam rangka nanti menyambut bulan suci Ramadan. Demikian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan singkat kita, kajian singkat pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan makan ilmu, taubat, kemudian berdoa kepada Allah dan mengetahui hal-hal mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan dalam bulan suci Ramadan, semakin memantapkan persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Taib. Barangkali ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, kami persilakan. Silakan Pak Parmin dulu. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Saya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya, saya akan membuka pertanyaan untuk 2 orang yang pertama. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya nanya. Silakan. Perwakilan ya, Pak, terus silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan saya satu Pak, tadi bertobat kepada Allah. Nah, dalam event Ramadan ini, apakah bertobatnya itu akan beda dengan yang sebelum-sebelumnya? Nah, contohnya seperti apa Pak? Kaitan dengan bertobat di kala menjelang bulan puasa ini. Demikian terima kasih. Baik. Baik, yang kedua, perwakilan dari seragam hijau tadi Ustaz tanya, itu yang hijau siapa? Silakan. Siapa ya? Ya. Paris. Mantan baru ya. Ya Pak ya. Ya, saya terima kasih Pak Ustaz. Di bulan Ramadan kita di 10 hari terakhir kan selalu 8 itikaf ya di sedangkan. Yang biasa saya suka lakukan karena saya masih bekerja itu pada saat selesai melakukan sholat tarawih baru saya jalan sampai nanti setelah suruh kembali. Nah, yang sebenarnya disunahkan atau dicontohkan seperti apa itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terima kasih. Baik, yang pertama tentang taubat menjelang bulan Ramadan. Apakah ada taubat tersendiri, cara-cara tersendiri untuk bertaubat menjelang bulan Ramadan? Sebenarnya tidak ada taubat khusus menjelang bulan Ramadan, Pak. Artinya, kapanpun dan dimanapun ketika kita berbuat salah, kita harus bertaubat. Jangan sampai nanti berbuat salahnya di bulan Muharram, taubatnya menjelang Ramadan. Nah, ini yang repot ya. Ya, khawatir tidak sampai umurnya. Nah, ini yang repot. Sebelum bertaubat, nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada taubat khusus menjelang bulan Ramadan karena momennya sekarang ini adalah persiapan Ramadan, maka tentu kita meningkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu ada 2, Pak. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau bicara tentang dosa kecil, itu dengan sendirinya akan dihapus oleh Allah dengan amal soleh. Ya, apa itu amal soleh? Salat, puasa,
zakat itu adalah amal soleh. Kita melakukan dosa kecil setiap hari, maka ketika kita melakukan amal soleh, insya Allah dosa itu akan dihapus. As-salawatul khams, solat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, Jumat kepada Jumat, wa ramadhanu ila Ramadan, Ramadan kepada Ramadan, mukaffiratul lima bainahun idza ijtanabatil kabair. Jadi kita sholat duhur Pak, asar nih, sekarang asar, mau ke maghrib, maka antara asar maghrib itu adalah penghapus dosa kita. Misalnya kan kita sebelum sholat kita melakukan dosa, kita berbohong, kita berdusta, ya, maka kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita melakukan sholat, insya Allah dosa kecil kita akan diampuni. Beda ceritanya dengan dosa besar, seperti apa? Kita merampok, membunuh, zina, riba, minum khamar, dan lain sebagainya, dosa-dosa besar itu hanya akan diampuni ketika kita taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita, di masjid, ya, kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat 2 rakaat, kemudian kita memohon kepada Allah dari perbuatan dosa besar kita, maka insya Allah Allah akan ampuni. Nah, menjelang bulan suci Ramadan ini kita pun harus perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, taubat yang dimaksud adalah membersihkan diri kita, jiwa kita, dan berharap Allah memanjangkan umur kita. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tentang i'tikaf. Secara definisi, i'tikaf itu artinya berdiam diri di dalam masjid. Itu secara definisi. I'tikafnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang berbeda dengan i'tikaf yang sekarang dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Maka ulama membagi 3 tingkatan i'tikaf. Ada i'tikaf yang paling tinggi, sedang, dan rendah. Saya bahasakan seperti itu. Yang tinggi itu adalah yang pahalanya juga tentu akan berbeda. Yang paling tinggi itu adalah dari 10 terakhir menjelang Ramadan berakhir, dia sudah melakukan diam diri di masjid. Dia tidak pulang, di masjid terus sepanjang 10 hari itu, ya. Jadi selama 10 hari itu dia di dalam masjid, tidak melakukan aktivitas bekerja dan lain sebagainya. Dia di masjid terus sampai dia keluar pada malam takbiran. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua ada tingkatan yang paling sedang. Artinya apa? Tingkatan yang paling sedang itu tadi yang kita lakukan, ya. Kita masuk i'tikaf pada malam hari, kemudian keluar pada pagi hari. Nah, ini tingkatan yang sedang yang kita lakukan. Karena pagi harinya kita harus apa? Bekerja. Malam harinya kemudian kita i'tikaf. Apakah boleh? Boleh. Ya. Kemudian tingkatan yang paling rendah adalah niat kita ketika kita masuk ke dalam masjid. Setiap masuk ke dalam masjid, kemudian niat kita apa? I'tikaf. Itu adalah tingkatan yang paling rendah. Tentu pahalanya juga berbeda dan semuanya boleh dilakukan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi dari yang lain? Ya, Mas Faisal silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya sedikit terkait nyekat. Nah, ini kalau dilihat dari kebiasaan masyarakat, ini akan selalu ramai di saat menjelang puasa. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya ini ada tuntunannya atau memang tradisi? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ini tradisi, bagaimana kita menyampaikan ke orang-orang yang dekat dengan kita, terutama yang tua, agar tidak tersinggung? Itu sih pertanyaan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena 1-2 pertanyaan, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha." Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang kata Rasulullah, berziarah kuburlah kalian. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Tujuannya apa? Tujuan yang paling utama ziarah kubur itu adalah dzikrul maut, mengingat kematian. Tujuan utama. Ya. Lalu beredar pemahaman ziarah kubur ini masuk dalam tradisi-tradisi sebagian masyarakat. Yang harus dipahami ketika kita bicara tentang tradisi atau adat, dia bisa dijadikan sebagai hukum al-adatul muhakkamah
Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Itu yang pertama. Tetapi kalau adat itu sudah bertentangan nilai-nilai syariat, maka yang harus dikedepankan adalah nilai syariat. Pertanyaan saya, ziarah kubur yang berkembang di masyarakat, apakah selaras dengan syariat Islam? Iya. Ziarah kubur yang berkembang di masyarakat, apakah selaras dengan syariat Islam? Iya. Cuman yang tidak selaras adalah bicara tentang waktu. Ya Pak ya? Mengkhususkan suatu ibadah yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dengan mengada-ada. Kalau kita bicara tentang ibadah, Pak, nggak bisa lepas dari apa? Tempat waktu bacaan. Tempat waktu bacaan. Kalau sudah membuat aturan dari tiga hal ini, menyalahi tempat, menyalahi waktu, menyalahi bacaan, maka itu disebut apa? Mengada-ada. Bapak ya? Ziarah kuburnya tidak masalah, tetapi yang menjadi masalah mengkhususkan waktu menjelang puasa Ramadan, inilah kemudian menjadi satu hal yang keliru. Ya. Kenapa? Karena sudah mengkhususkan waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tetapkan waktunya. Bahkan kapanpun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ziarah kubur. Kenapa misalkan kalau kita mau ziarah kubur, kenapa tidak jauh hari-hari sebelumnya? Ya, misalkan di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Artinya tidak boleh mengkhususkan suatu ibadah di waktu-waktu tertentu. Saya tidak bicara melarang ziarah kubur, tidak, tetapi mengkhususkan waktunya. Kenapa? Akhirnya dampaknya apa yang terjadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi sebuah tradisi dan keharusan. Kalau tidak ziarah kubur menjelang Ramadan, maka sesuatu itu tidak menjadi afdal. Nah, akhirnya muncul seperti itu. Ya, maka sekali lagi ini bicara tentang apa? Waktu saja. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan kepada keluarga kita? Sebagai seorang ayah tentu memiliki kuasa yang lebih banyak. Tetapi yang lebih repot ketika ia jadi menantu. Ya. Mertuanya demikian, dia menantu. Bagaimana caranya? Tentu pendekatan kita tidak boleh frontal, Pak. Diajak nyekar sama mertua. Ayo, dibilang apa? Dolalah. Bid'ah. Kata mertuanya apa? Mertuanya sih nggak bilang apa-apa. Cuman langsung ambil koper pergi sana. Ya. Jadi ada pendekatan yang harus kita sampaikan, ya. Pendekatannya seperti apa? Ya, yang pertama tentu dengan ilmu. Seorang anak tidak boleh menceramahi orang tuanya. Ingat Pak ya, seorang anak tidak boleh menceramahi orang tuanya. Yang harus dilakukan seorang anak adalah berbicara kepada orang yang serekan dengan orang tua kita, kemudian meminta orang tersebut berbicara kepada orang tua kita. Itu adatnya Pak. Ya, jangan kita setelah ngajar dari sini, kemudian kita memborbardir orang tua kita dengan bid'ah gitu ya. Jadi ada tata cara yang harus kita sampaikan, ya. Qaulan karima. Makanya Al-Qur'an itu bahasanya itu lemah lembut terus kepada orang tua. Termasuk tadi, Pak. Menasihati orang tua tidak layak bagi seorang anak. Bagaimana cara kita kalau orang tua salah? Ya tidak ikut. Ya. Soal Al-Qur'an berbicara tentang demikian. Jika orang tua kamu merintahkan kamu kepada kemaksiatan, maka katakan apa? Tidak ikut. Tapi membantah dengan cara apa? Ma'ruf, cara yang baik. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Tentu yang harus kita lakukan sekali lagi adalah pendekatan dengan ilmu. Ya, ajak orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior, ya, rekan orang tua kita atau ustadz di sekitar rumah kita yang seumur dengan orang tua kita, ya. Asal jangan ustadznya sepemahaman dengan orang tua kita, lebih repot lagi ya. Bukan menghilang malah menjadi jadi. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan terakhir. Sudah jam 17.40. Masih ada lagi Pak Jidara? Baik, kalau tidak ada saya yang menutup pertanyaan. Wah, pamungkas nih. Pertanyaan pamungkas nih. Katakan siapa kalau Jakarta Fitrah yang sudah ada tempatnya gitu.
penghasilan itu yang pertama. Ya, kan fenomena terjadi gitu ya, zakat penghasilan. Yang kedua adalah zakat mal, nisab dan haul. Misalkan saya akan jatuh haul itu adalah di bulan Juni. Karena tadi ada kalimat ibadah, amal ibadah di Ramadan 10 sampai 700, maka saya majukan gitu untuk merebut yang 10 dan 700. Ya. Gimana kan? Baik. Ya, itu ya, terima kasih. Ya. Baik. Kalau ditanya tentang zakat profesi ya, penghasilan, ya mohon maaf saya terus terang belum dapat referensi tentang zakat profesi, Pak. Saya belum lihat dalil-dalil hadis tentang adanya zakat profesi penghasilan ya. Jadi saya tidak bisa membahas dari sini. Kalaupun ada, ya perlu dipertanyakan dalil-dalilnya juga. Karena itu bicara tentang hak orang. Jangan sampai zakat ini menjadi sebuah paksaan. Itu paksaan, Pak. Ya mohon maaf kalau saya katakan demikian. Ya, terlepas dari aturan sebuah kantor dan lain sebagainya, maka ya itu sekali lagi saya katakan bahwa bicara tentang zakat profesi, saya belum pernah menemukan ada dalil-dalil terkait dengan masalah ini. Meskipun ya dalam pembahasan sebagian ulama mengatakan ada. Terlepas dari itu, Pak ya. Kemudian bicara tentang tadi zakat mal, memang yang harus diperhatikan adalah masa dan hitungannya. Ya, jadi batasnya apa? Berapa tahun, Pak? Satu tahun. Pertanyaannya kalau kita majukan bagaimana? Itu berarti belum masuk waktunya, Pak. Meskipun kita harus ngejar yang tadi ya 10 sampai 700 kali lipat. Jadi belum waktunya. Jadi masanya 1 tahun kita miliki, kemudian sudah masuk batasannya, maka baru boleh dikeluarkan. Kalau belum masuk waktunya, hendaknya kita tidak mengeluarkannya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau terlewat? Kalau terlewat, nah kalau terlewat dari waktu yang telah disediakan, ya sebenarnya gini, Pak, ya. Zakat mal itu kan hitungannya, nasabnya, haulnya itu 1 tahun. Ya, misalkan kita punya emas, kita sudah miliki selama 1 tahun. Kemudian ditimbang takarannya juga sudah melebihi dari apa yang ketentuan sudah berlaku. Maka pada saat itu kita keluarkan. Misalkan kita lupa, kalau lupa nggak jadi masalah. Tetapi kalau kita sengaja untuk melewatkan masa-masa itu, maka kita akan apa? Berdosa. Tetapi kalau lupa tidak jadi masalah, Pak. Tapi dengan sengaja melewatkan sampai 2 tahun, 3 tahun, ini kita berdosa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, rekan sekalian. Demikian ya kajian Ramadan yang singkat padat. Harapannya nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita akhiri, sudah berdoa Ustaz silakan TV. Setelah itu kita akan makan bersama. Dan nggak usah ngambil, nanti diantarin. Ada yang khusus yang mengantarkan makan. Kalau Ustaz, mohon maaf apabila ada ucapan saya salah, ya, kemudian penyambutan dan konsumsinya pun kurang. Ya, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan tentang Ramadan pada sore hari ini dapat kita pahami dengan baik, dan apa yang bisa kita sampaikan nanti untuk keluarga kita. Tentu harapan kita adalah maksimal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini jadi lebih baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.